Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 sampai dengan 6. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu materi pembelajaran IPS. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama ada pertanian, perdagangan, jasa, industri kecil. Dan ini bisa kalian lihat di LKS halaman 56 sampai dengan 57. Kita langsung ke yang kedua, masih dengan pembelajaran IPS, yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN ini merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. Yang kedua, Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Merupakan badan yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang yang bukan milik pemerintah. Jadi kalau yang BUMN milik pemerintah, milik negara, kalau yang BUMS milik swasta. Yang ketiga adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, ini sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Jadi berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sehingga beliau disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Perlu diingat ya, Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini juga bisa kalian lihat di LKS halaman 58 sampai dengan 59. Kita lanjut, materi selanjutnya yaitu materi bahasa Indonesia, menemukan informasi dengan membaca cepat. Menemukan informasi sebuah bacaan dapat dilakukan dengan membaca cepat. Caranya dengan membaca keseluruhan tanpa bersuara. Jadi membaca cepat itu dalam hati tanpa bersuara. Tujuan membaca cepat adalah untuk menemukan informasi yang penting tanpa memakan waktu yang lama. Jadi supaya kita tahu informasi lebih cepat dari suatu bacaan. Kita lanjut. Menceritakan kembali isi bacaan. Hal yang harus diperhatikan untuk menceritakan kembali isi bacaan sebagai berikut. Catatlah ide pokok bacaan. Kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat sederhana. Buatlah kalimat sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Susunlah kalimat tersebut menjadi paragraf padu. Artinya paragraf padu adalah paragraf yang berkesinambungan atau paragraf yang saling berhubungan. Selanjutnya, bacalah paragraf tersebut dengan bahasa yang santun. Ini ada di LKS halaman 60. Selanjutnya adalah materi PPKN berkaitan dengan toleransi. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap menahan diri, berhati lapang, dan selalu memberi orang lain kesempatan untuk berpendapat. Berikut sikap toleransi atas keberagaman jenis budaya di lingkungan sekitar. 1. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia. Mempelajari dan menguasai seni budaya Indonesia sesuai kesenangannya. Kita lanjut. Berikut adalah contoh kegiatan mendukung keberagaman sosial budaya bersama keluarga. Yang pertama, mempelajari seni musik suatu daerah dan mempertunjukkan hasil di depan masyarakat luas. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mengikuti festival tari daerah bersama keluarga. Misal di sini ada festival tari daerah, misal kalau ada reokan kita bisa lihat, ikut menonton seperti itu. Yang ketiga, saling membantu mempersiapkan suatu festival berkaitan dengan budaya daerah.
ikut mempromosikan kebudayaan daerah setempat. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian budaya yang ada di daerah setempat. Nah, kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya adalah latihan soal. Jawablah pertanyaan berikut ini. Ini nanti ada 4 soal. Nanti anak-anak jawab di buku tulis jawabannya saja. Tidak banyak, cuma 4 soal ya. Tetap semangat, terus berlatih, jangan pernah mengeluh. Oke? Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nantinya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.